resmi mengumumkan perang total skala penuh melawan Amerika Serikat. Eskalasi ini terjadi setelah runtuhnya gencatan senjata yang memicu puncak ketegangan. Gelombang serangan antara Amerika Serikat dengan Iran pun semakin mengganas dan meluas. Lantas bagaimana perkembangan terbaru di medan konflik dan apa dampaknya bagi stabilitas global? Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah The Prime Show selengkapnya. در مورد جنایت مینا هیچ شکی در مورد اینکه این اقدام وحشیانه توسط آمریکا عامدانه انجام شده وجود نداره. خودشون هم به خوبی میدونن. اما یک نکته ظریف رو در نظر داشته باشید. آمریکایی‌ها با برجسته کردن موضوع مینا I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change. Pemirsa, Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan ke Iran. Serangan menghantam sebuah jembatan di Bandar Abbas. Amerika Serikat dilaporkan kembali melancarkan serangan terbaru ke Iran dan menghantam sejumlah infrastruktur, termasuk 2 jembatan dan stasiun kereta api. Sebuah jembatan di Bandar Abbas, Iran, porak-poranda setelah Amerika Serikat menggempur wilayah tersebut. Dampak serangan juga membuat beberapa mobil hancur dan sejumlah warga dilaporkan terluka. Kepulan asap terlihat di langit kota Bandar Abbas setelah Amerika Serikat melancarkan serangan berhari-hari ke Iran. Komando Pusat AS CENTCOM mengumumkan bahwa mereka meluncurkan gelombang serangan terbaru ke Iran untuk melemahkan kemampuan militer mereka. Iran sendiri tak tinggal diam dan membalas serangan dengan menargetkan pangkalan militer AS di Timur Tengah. Teheran memperingatkan akan targetkan infrastruktur di seluruh wilayah AS jika Amerika terus melanjutkan serangan mereka. Kondisi di Selat Hormuz terus memanas. Kali ini Iran diduga menyerang kapal komersial Saudi yang mencoba melintasi perairan Oman. Beredar video di media sosial, salah satu kapal komersial milik Arab Saudi terbakar hebat di perairan Oman. Menurut laporan maritim awal dari UKMTO, ruang mesin sebuah kapal terbakar di 8 mil barat laut Kumzar, Oman. Dugaan sementara kapal terbakar akibat terkena proyektil. Seluruh awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Belum ada pernyataan langsung baik dari Arab Saudi maupun Iran, namun serangan ini terjadi tepat 1 jam setelah Houthi memperlakukan blokade laut penuh terhadap Arab Saudi. Iran terus melancarkan serangannya ke sejumlah situs-situs Amerika Serikat yang berada di kawasan. Iran menargetkan pesawat angkut militer C-17, pesawat komando dan rudal kendali. Korps Garda Revolusi Iran merilis rekaman serangan gelombang ke-21 dan 22 Operasi Nasr 2. Rudal-rudal diluncurkan dari sejumlah lokasi menuju situs-situs militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Iran meluncurkan sejumlah rudal berbahan bakar padat, Khaibar, Sekan, Zulfikar, dan Fateh. Rudal-rudal ini bertuliskan, siapapun yang mengganggu keamanan rakyat Iran, dirinya sendiri pun tidak akan aman. IARGC juga mengklaim menargetkan pesawat angkut militer C-17 AS dan kendali PX di Bandara Aqaba dengan rudal balistik. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim sistem radar peringkat dini AS, sebuah gudang berisi peralatan dan suku cadang pesawat, serta sebuah hanggar berisi drone M9 Amerika di Kuwait juga menjadi sasaran. Serangan ini menandai kembali memanasnya hubungan antara Washington dan Teheran. Pasukan AS telah melancarkan gelombang serangan berturut-turut di seluruh Iran, sementara Teheran terus membalas serangan Washington.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Teheran telah menerima usulan dari para mediator mengenai negosiasi dengan Washington setelah eskalasi terbaru dalam konflik dengan AS. Melalui Kemenlu, Iran menyatakan bahwa kesepakatan hanyalah tinta di atas kertas tanpa adanya komitmen. پیشنهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم، اما الان در مورد جزئیاتش من اجازه بدید که دیگه ورود نکنم، ولی اصل موضوع که در این روزها هم دستگاه دیپلماسی فعال بوده و هم ایده هایی از طرف برخی از میانجی‌ها به ما واصل شده، بله تایید. در مورد جنایت میناب هیچ شکی در مورد این که این اقدام وحشیانه توسط آمریکا عامدانه انجام شده وجود نداره، خودشون هم به خوبی میدونن. اما یک نکته ظریف رو در نظر داشته باشید، آمریکایی ها با برجسته کردن موضوع میناب در صدد الغای این پیام هستند که گویا هر جنایت دیگری که در 40 روز و بعد در همین ایام صورت گرفته حتما قانونی بوده. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa Amerika Serikat menyerang Iran atas perilaku Teheran di Selat Hormuz. Namun Amerika menegaskan terbuka kembali untuk diplomasi dengan Iran. I think we're always open to diplomacy. It has to be real. It has to be a deal that they're willing to live by. Look, Iran a week ago was supposed to put out a statement saying that the Straits of Hormuz would be open, that they would no longer attack shipping. And instead of doing that, they attacked 3 ships. I think that was last Friday or Saturday. So, I mean, their behavior has to change in order for ours to change. Well, they're not complying with it. I mean, the straits are supposed to be open, free of tolls, free of attack, free of all the things they're doing against these ships. So you can't have an MOU that's alive if they're violating the terms of it. What I will say is that the United States always remains open to a diplomatic solution. We've tried multiple times with Iran, and we'll continue to try. If that door opens, we'll be happy to see it open. Sirene meraung di kota Amman saat angkatan bersenjata Yordania mencegat serangan rudal Iran. Angkatan bersenjata Yordania berusaha mencegat 3 rudal balistik Iran. Sementara rudal keempat Iran jatuh di daerah terpencil. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Amman mengklaim bahwa pihak berwenang mengevakuasi bandara dan pelabuhan internasional Aqaba. Mereka menyarankan warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke 2 lokasi tersebut. Ancaman perang total digaungkan kedua belah pihak, baik Iran maupun Amerika. Lantas apakah perang total ini akan terbukti jika benar terjadi? Lalu apa dampak dahsyat yang akan terjadi ke depannya? Sudah hadir di studio pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin serta peneliti geopolitik Aisyah Kusuma Somantri. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Mbak Sila. Ada di sini. Baik, terima kasih atas waktunya telah bergabung di The Prime Show. Kita ke Pak Tabarin. Pak Tabarin, Presiden Iran maksud kami ini mengumumkan akan perang total. Mungkinkah itu akan terjadi benar-benar perang total melawan Amerika Serikat? Ya, kalau kita lihat kan posisi Iran secara dalam eskalasi politik dalam beberapa minggu terakhir ini kan terdesak dia. Maka pilihannya ya perang total. Kalau dia tidak perang total, lalu alternatif yang mau dia pilih apa gitu. Karena sekarang serangan Amerika yang membombardir, kalau sebelumnya kan hanya sekitar di Selat Hormuz gitu. Sekarang dia sudah masuk ke ke Bandar Abbas, kemudian masuk jauh ke daratan Iran gitu. Kemudian yang kedua, Amerika juga sekarang sedang memainkan bagaimana suku Kurdi di dalam Iran itu untuk memberontak gitu. Karena itu dipersenjatai. Nah, berarti ini bukan hanya pernyataan politik ya, tapi juga yang mewakili semua rakyat Iran gitu untuk melakukan perang total ini menurut ya, Pak Tabarin. pilihan lain apa? Kan tidak ada pilihan sudah. Kalau dia perangnya masih terbatas ya dia siap-siap untuk jatuh dalam waktu yang mungkin tidak begitu lama gitu. Karena Amerika dalam semenjak tanggal 10 kalau tidak salah 10 Juli ini masih menyerang Iran gitu. Karena kalau kita lihat ya kalau tidak ada perang total maka Iran akan kehilangan segalanya. Karena yang dituju oleh Amerika sekarang ini
buat sementara itu dia bukan mau membongkar senjata senjata nuklir atau peralatan yang ditakuti dari Iran, tapi dia ingin menguasai Selat Hormuz. Oke, berarti perang total ini akan menutup segala upaya negosiasi dengan Amerika berarti? Ya, itu kan perang total dalam berupa statement politik gitu. Tapi di bawah kita yakin negosiasi tetap akan berjalan dan sedang berjalan gitu. Tapi dilihat sekarang ya Iran nampaknya harus menggunakan bahasa itu karena selain itu nggak ada alternatif. Karena kita lihat pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di mana, di Dubai, Uni Emirat Arab kan, di Kuwait, di Qatar, di Bahrain, dan terakhir di Yordan, ikutan dihajar oleh rudal-rudal dari Iran gitu. Itu yang kita lihat gitu. Oke, Baisyah, menurut Baisyah pengumuman perang total ini akankah menutup benar-benar jalur damai atau negosiasi damai antara Amerika dengan Iran? Ya, pertama kita harus lihat definisi dari perang total ini kan mengacu ke penggunaan seluruh elemen di dalam bernegara, termasuk diantaranya adalah ekonomi, lalu kita bicara juga tentang misalnya masyarakat ya, persepsi, psikologis, resources, dan masih banyak lagi. Dan saya kira selama ini apa yang dilakukan oleh Iran ini baru perang terbatas, betul. Nah, tetapi permasalahannya kalau sudah ada ya kalimat perang total, berarti ini secara menyeluruh mereka akan menggunakan seluruh sumber daya mereka untuk digunakan sebagai perang, khususnya untuk industri-industri yang sifatnya itu dual function, misalnya saja industri makanan, pangan ya, industri sipil untuk pembangunan dan lain-lain. Jadi semuanya itu akan dikerahkan untuk keperluan perang. Nah, yang menarik kita lihat di sini, sebenarnya perjanjian di tanggal 19 Juni kemarin itu secara ide masih mengambang. Ya, dalam artian sebenarnya dua negara ini masih menginginkan adanya perundingan di antara Amerika Serikat dan Iran. Dan saya rasa seluruh negara di dunia ini menginginkan damai, kecuali Israel. Ya, nah, tetapi permasalahannya setelah terjadi kemudian eskalasi yang dimulai dengan kemudian perbedaan pendapat ya antara Amerika Serikat dengan Iran terkait kemudian pasal kelima dari MOU tersebut, saya kira sekarang kedua negara itu sudah kembali terjebak di dalam yang namanya escalation trap. Akhirnya apa? Secara operasional MOU yang ditandatangan tersebut ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi eskalasinya terus menaiki tangga eskalasi, meskipun sebenarnya kedua negara ingin sekali untuk melanjutkan diplomasi. Nah, saya kira sebenarnya yang perlu diwaspadai di sini ini adalah sebenarnya perbedaan pendapat di dalam negara domestik, baik itu di dalam Iran maupun di dalam Amerika Serikat sendiri. Kita lihat sebenarnya di Amerika Serikat dari segi Kongres ini mendukung sekali untuk menghentikan perang, dibuktikan dengan ditandatangannya War Power Resolution kemarin. Nah, akan tetapi kemudian kita lihat Donald Trump ini kan masih didukung oleh politisi hawkish Amerika, terutama sponsor-sponsor politiknya yang masih sangat dekat dengan Zionis Israel di sana. Ini menyebabkan sebenarnya Donald Trump ini perlu mengambil sebuah posisi yang win-win solution, di mana dia harus mengamankan sebenarnya kemenangan simbolik yang bisa diklaim sebagai hasil dari perang ini ke publik Amerika Serikat. Jangan sampai legacy yang kemudian dimiliki oleh Donald Trump itu dikenal sebagai seorang presiden yang tidak bisa menyelesaikan perang yang dimulainya. Oke, baik. Tapi bagaimana kekuatan Iran untuk jor-joran ini melawan Amerika? Jangan dijawab dulu, Mbak Isa, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana, tetaplah di The Prime Show. Rudal Kheibar Second, Rudal Fateh 110, Zolfaghar, dan Emad direkam dan dirilis tentara IRGC. Rudal-rudal ini ditujukan untuk menyerang pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah. Tentara IRGC meluncurkan serangan gelombang 21 dan 22 Operasi Nasr II. Mereka menyebut serangan ini merupakan serangan taktis presisi. Sebelumnya, rudal-rudal Iran telah menargetkan kamp Udairi dan bangunan tentara Amerika di Pangkalan Udara Kuwait. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan gelombang serangan baru terhadap aset militer Iran pada hari Minggu. Serangan rudal dan jet tempur Amerika Serikat menargetkan pertahanan udara, pengawas pantai, maritim, serta peluncuran rudal dan drone Iran. Washington telah melakukan serangan berulang kali di wilayah Iran pekan ini, serta memberlakukan kembali blokade laut yang menargetkan kapal-kapal yang berlayar dari dan ke pelabuhan Iran. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mengatakan 2 kapal tanker minyak meledak di Selat Hormuz Minggu malam.
Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Tadi kita melanjutkan bahwa sebenarnya seberapa besar kekuatan Iran untuk melakukan perang total ini melawan Amerika Serikat? Akankah mampu benar-benar untuk jor-joran melawan Amerika dalam hal ini? Baik, kalau kita lihat sebenarnya Iran ini resilience karena buktinya dia sudah diembargo selama kurang lebih 40 tahun tetapi sampai sekarang dia masih berdiri. Dan kemudian kemampuan militer yang tadinya kita remehkan di awal peperangan itu ternyata bisa menghadapi negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Nah, sekarang kita berada di dalam posisi yang cukup menarik karena dalam konflik ini tuh ada sekitar 3 tahapan nih. Tahapan pertama itu adalah penyerangan untuk kemudian bisa menggulingkan rezim. Kita sudah melalui itu dan gagal total, Epic Fury dan Roaring Lion. Yang kedua, ini permasalahan kontrol atas Selat Hormuz dan kita juga sudah mengalami hal itu. Kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu bagaimana kemudian ya konflik ini dapat diselesaikan gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa eskalasinya masih terus naik turun. Kenapa? Karena kedua negara saat ini itu terjebak dalam yang namanya adalah teori chicken game theory, ya, di mana keduanya tidak mau nih kalah karena deeskalasi. Maka dari itu dua-duanya mengekskalasi terus-menerus karena mereka merasa bahwa kalau saya deeskalasi, saya akan merugi. Nah, menariknya selama kemarin jeda MOU kemarin, baik Amerika Serikat maupun Iran, dua-duanya ini sama-sama sejujurnya kelelahan, ya. Amerika Serikat ini kelelahan karena hampir 50% stockpile munitionnya itu digunakan di Timur Tengah, sementara dia masih harus menggunakan deterrence ya di kawasan seperti Indo-Pasifik atau kemudian Eropa. Nah, sementara Iran, saya kira mereka sebenarnya ini cukup kelelahan secara ekonomi. Meskipun mereka resilience, tetapi memang ini berdampak besar embargo Amerika Serikat. Pertama, kita lihat ya, blokade Amerika Serikat itu membuat Iran merugi sekitar 435 juta US dollar ya di dalam satu hari. 13 miliar dalam satu bulan. Berarti itu kan angka yang cukup besar. Itu sama jumlahnya seperti anggaran pertahanan Iran sekitar 11 miliar US dollar dalam waktu 1 tahun gitu. Nah, akan tetapi yang cukup menarik dari Iran, menjawab pertanyaan Mbak Zila tadi, Iran ini sebenarnya memiliki kapasitas untuk bisa melakukan replenishing supply mereka itu dengan cukup kuat, dengan cukup cepat. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya saja produksi dari drone Shahid 136 ya dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan sekitar 50 sampai 100 model gitu dan itu sebenarnya angka yang cukup besar. Sekarang kita lihat dari Amerika Serikat, mereka membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun untuk bisa memproduksi dengan skala penuh di awal perang ini. Itu kan sebenarnya kemampuan yang sangat berbeda jauh. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya Iran sendiri ini sudah lama dihajar Amerika Serikat untuk menerima punishment dalam artian apa? Dilemahkan itu kekuatan-kekuatan ekonominya, termasuk diantaranya adalah menghilangkan kemampuan mereka untuk bisa beroperasi sebagai masyarakat modern dengan menghancurkan pabrik petrokimia, jembatan, lalu fasilitas publik ya, kemudian pembangkit listrik dan lain-lain. Jadi yang sebenarnya diincar oleh Amerika Serikat adalah mencoba untuk memiskinkan Iran, menghilangkan kapasitas Iran untuk bertahan sehingga Iran kembali ke meja perundingan. Jadi kita sebut namanya adalah coercive diplomacy. Nah, akan tetapi yang perlu kita waspadai, tadi kita bicara tentang domestik di Amerika Serikat. Lalu kemudian sekarang kita bicara juga tentang domestik di Iran. Karena sekarang sudah mulai ada perpecahan antara kubu progresif dengan kemudian kubu konservatif yang kemudian dipimpin oleh Mojtaba Khamenei. Tapi Mbak Aisyah, kalau kita lihat strateginya Iran ini cenderung menyerang begitu ya negara-negara teluk, bukan armada dari Amerika Serikatnya sendiri. Iya, karena kita melihat bahwa Iran ini saat ini memiliki banyak sekali kemudian rudal, tetapi yang paling banyak stokpilnya itu adalah yang jangka jarak dekat dan kemudian jarak menengah. Kita bisa melihat sebenarnya rudal Iran ini menarik karena pertama, ternyata tidak ada yang menyangka bahwa pertama, cost trap strategi yang dilakukan oleh Iran itu bekerja dengan menembakkan begitu banyak drones untuk menghalau Iron Dome dan kemudian sistem pertahanan dari negara-negara tersebut. Dan ternyata rudal Iran ini dia memiliki proyektil yang bisa berubah-ubah gitu ya, terutama misalnya kita bicara tentang Sejil gitu. Nah, menarik di sini kita melihat bahwa Iran menganggap bahwa base-base Amerika Serikat itu merupakan representasi dari Amerika Serikat. Tetapi ini juga merupakan bentuk deterrence dari Iran. Bahwa setiap kali Amerika Serikat menyerang 1 kali lipat, maka Iran akan membalas 1,5 kali lipat. Bahkan yang terbaru ketika kemudian pangkalan-pangkalan yang ada di Qatar, lalu di Kuwait, lalu kemudian ada di Bahrain, itu sudah rendered incapable dan kemudian rusak parah. Nih kita tahu bahwa ada beberapa fasilitas yang sebenarnya dipindahkan ke Jordania. Oleh karena itu Jordania yang tadinya ini jarang diserang, sekarang kemudian mengalami serangan yang
yang cukup berat. Ini kan mengatakan sebenarnya sebuah pesan dari Iran bahwa kemanapun Amerika Serikat lari di kawasan tersebut, kita akan tetap kejar, gitu ya. Jadi ini merupakan sebenarnya bentuk deterrence dari Iran, dan retaliasi attack yang kemudian bisa dilihat ini membuat Amerika Serikat sebenarnya semakin terisolasi dari negara-negara GCC yang awalnya solid mendukung mereka. Lalu kemarin kita lihat sekarang sudah mulai ada variasi sebenarnya posisi, mulai dari Arab Saudi, lalu Kuwait, UAE, mereka sekarang berbeda-beda. Kalau Arab Saudi saya kira sampai sekarang masih solid untuk kemudian bisa menekankan sebenarnya jalur diplomasi, dilihat dari bagaimana sebenarnya perwakilan mereka hadir di pemakaman Ali Khamenei. Tetapi kan kalau kita lihat UAE misalnya, dia sudah normalisasi hubungan dengan Israel, lalu kemudian sekarang dia juga memindahkan baterai Iron Dome dari Israel ke negaranya, dan ini memperlihatkan sebenarnya seberapa dekat hubungan mereka berdua. Belum lagi misalnya Oman yang sampai sekarang itu dekat dengan Iran juga dan berusaha untuk bernegosiasi. Mungkin ini Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut karena keahliannya di Timur Tengah. Tapi yang kita lihat sekarang ini semakin kompleks, dan negara-negara Arab Teluk ini berusaha untuk menahan diri agar tidak sampai menjadi belligerent atau pihak yang bertempur dalam peperangan Amerika Serikat, Iran dan Israel ini. Baik, kalau Pak Tabrani sepakat dengan Mbak Aisyah atau ada catatan sendiri? Gini ya, kita lihat itu sebenarnya kalau meja perundingan kembali dipaksakan gitu, itu kan banyak sekali sayap-sayap Iran yang mulai dipatahkan. Misalnya sayap politiknya di Hamas, di Hizbullah gitu. Hizbullah itu kan sekarang sedang dibuat satu kondisi. Presiden Lebanon kan sudah meminta kepada Iran untuk tidak terus-menerus campur tangan di dalam urusan Lebanon gitu. Jadi Iran disuruh pulang. Nah, sekarang Hizbullah itu supaya terjadi perdamaian dengan Israel, salah satu syarat dari pemerintah Israel kan Hizbullah harus dilucuti senjatanya. Sekarang yang akan melucuti senjatanya itu diminta itu pemerintah Syria gitu. Karena di sini Umar Syara itu ya, dia kan ada bertemu di situ, ada sakit hati orang Syria ketika rezim Assad itu kan katanya hampir 500.000 orang Sunni Syria itu menjadi korban ya. Kalau dilihat itu pelakunya saat itu tuh adalah pasukan Hizbullah gitu. Nah sekarang bertemulah satu kondisi, jadi kepentingan Amerika, Lebanon, Syria, Israel itu bertemu gitu. Bagaimana melucuti senjata Hizbullah gitu. Nah kalau ini terjadi, Hizbullahnya kan nggak mau dilucuti, karena di situ banyak juga mantan-mantan pasukan Bashar al-Assad itu, sedangkan larinya ke Lebanon Selatan itu. Jadi itu satu. Ini kalau situasi ini Iran tidak mengajak perang total, dia sudah akan kalah di Lebanon Selatan gitu. Kalau terjadi perdamaian, maka proksi Iran di Hizbullah ini sudah nggak ada gitu. Sekarang tinggal satunya proksinya lagi itu di Houthi Yaman gitu. Kita kira Houthi nggak akan berani menutup Selat Hormuz, Babul Mandab gitu. Kalau Selat Babul Mandab ditutup, dia akan menjadi musuh dari negara-negara Eropa Barat yang sebelumnya belum terang-terangan menyatakan perang gitu ya. Tapi kalau itu ditutup 18 km jaraknya ditutup, mengancam perekonomian global gitu. Kalau Selat Hormuz ditutup, itu kan ada tutup buka tutup gitu kan. Harga minyak naik turun naik gitu. Tapi belum semua negara merasa terancam gitu. Tapi kalau Selat Babul Mandab yang ditutup, semua negara akan terancam. Jadi kita lihat lama-lama kemampuan Iran ini ya, karena dia lama di embargo ya, di embargonya lama sekali gitu. Kemudian membuat dia tuh sulit secara ekonomi itu setelah Selat Hormuz itu ditutup total oleh Amerika gitu. Oh, berat sekali dia. Dampaknya juga udah kasihan sekarang kan ya. Ya, berat sekali dia. Karena itu ya yang diserang itu ya yang seperti tadi itu yang rudal-rudalnya jaraknya itu yang menjangkau negara-negara di seberang laut mereka gitu. Lalu kalau ini berkepanjangan, kan sekarang Uni Emirat Arab kan juga sudah menandatangani kerjasama memproduksi rudal drone murah gitu yang diproduksi oleh Ukraina. Kan Ukraina kita lihat berapa waktu lalu itu bisa menembus Moskow kan, drone murah gitu. Diproduksi juga secara massal. Jadi kita lihat
untuk ke depan ini perangnya akan makin panjang nih. Karena produksi Iran itu drone rudal tuh banyak sekali dia punya ternyata. Banyak sekali. Lalu kita melihat bagaimana dampaknya nanti terhadap negara-negara lain atau dampak global dari perang berkepanjangan ini. Tapi jangan dijawab dulu Pak Tabrani karena kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Amerika Serikat melancarkan serangan malam ke-10 berturut-turut terhadap Iran. Serangan terbaru ini menargetkan pasukan Iran yang dianggap mengancam pelayaran komersial melalui Selat Hormuz. Rekaman video menunjukkan jet tempur AS sedang terbang diikuti oleh ledakan yang menghantam aset dan infrastruktur militer Iran. Pasukan AS menyerang pusat komando militer Iran, kemampuan udara dan maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone hingga sistem pertahanan udara Iran. Hingga kini AS dan Iran masih terus saling meluncurkan serangan militer sejak 2 pekan lalu. Ya, Anda kembali bersama kami di The Prime Show. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan Pak Tabrani. Kalau tadi kita melihat bahwa perang yang berkepanjangan, tadi Pak Tabrani bilang juga memprediksi bahwa perang ini kan masih sangat panjang, masih sangat lama. Nah, dampak global apa yang akan dirasakan oleh negara-negara, khususnya juga di Indonesia sendiri? Ya, kalau dampak global tentu secara ekonomi yang terasa ya. Ekonomi itu harga crude oil itu kan, itu kan akan sangat mahal ya. Kalau sekarang itu kan udah lebih 100 kan. Kalau sebelum perang 28 Februari lalu itu kan harganya cuma 60 dolar per barel gitu. Sekarang naik hampir 100% gitu. Kalau ini terus perang berkelanjutan, belum dampak ekonomi yang lain gitu. Ya, ekspor impor kan tidak bisa berjalan ya. Dan bagi Arab, negara-negara Timur Tengah yang terasa kan dia duluan yang terasa ini. Dia tidak bisa menjual minyaknya ke negara-negara di dunia. Seperti kita tahu, Selat Hormuz itu ada 20% kebutuhan minyak dunia berlayar melalui selat tersebut. Tapi yang orang melihat sekarang ini seperti kedepannya seperti apa gitu. Kan seperti dikritik oleh banyak orang, ternyata Amerika punya hidden agendanya itu dia ingin menguasai Selat Hormuz gitu. Karena itu dia bilang ya 20% dari biaya kapal lewat itu harus kena tarif tol lah oleh Amerika. Dikritik oleh banyak orang, tapi Trump buat sementara menarik lagi gitu. Tapi nanti akan dia majukan lagi gitu. Yang kedua, yang dibicarakan oleh TV Arabia itu yang banyak pengamat mengomentari pertemuan Trump dengan Tayyip Erdogan ketika KTT NATO di Ankara antara 8 sampai 10 Juli yang lalu. Ternyata di luar Trump memuji-muji Tayyip Erdogan, itu ternyata Donald Trump itu punya rencana mempersenjatai kaum Kurdi secara masif untuk memberontak. Tapi Erdogan bilang kalau dia dipersenjatai, kita tidak bisa diam gitu. Karena ada problem bangsa Kurdi gitu. Kurdi itu kan ingin menjadi sebuah negara merdeka. Dia ada di Iran, ada di Turki, di Azerbaijan, ada di Irak dan di Syria. Itu jumlahnya kalau dihitung-hitung dia lebih dari 15 juta penduduk gitu. Ingin merdeka. Jadi intinya dampak akan yang begitu benar-benar berasa dari sisi ekonominya begitu ya. Ekonomi terasa sangat sekali ya. Baik, saya melihat apakah dampak yang selain ekonomi, apakah dampak tentunya ekonomi juga berdampak pada harga segala macam, apalagi harga BBM juga berpengaruh begitu ya terhadap kita. Apalagi dampaknya akan dirasakan oleh global, khususnya juga masalah-masalah selain ekonomi tadi. Beberapa hal, Mbak. Yang pertama kalau kita lihat sebenarnya konflik ini kan kita tidak hanya bicara tentang masalah ekonomi saja, tapi multidimensional. Yang pertama kalau dari segi politik global dan bagaimana kemudian tatanan internasional ini menjadi berubah dari perang ini pengaruhnya besar sekali. Kita melihat Amerika Serikat ini merupakan negara hegemon di dunia internasional. Artinya apa? Dia militernya terbesar, ekonominya terbesar. Dia memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam sistem internasional. PBB yang kita kenal sekarang, lalu institusi-institusi yang kemudian ada di bawahnya, itu semua dipengaruhi oleh pemenang perang di Perang Dunia Kedua. Ya, jadi yang menarik kita lihat,
Amerika Serikat ini sekarang berada di dalam periode di mana dia sudah mencapai puncak dan mulai declining. Apakah kemudian perang ini akan merubah hal tersebut? Tidak, ini justru akan mempercepat. Kenapa? Karena perhatian Amerika Serikat yang tersedot ke Timur Tengah ini akan membuat negara-negara revisionis atau negara yang kemudian naik ke atas menjadi saingan Amerika Serikat itu memanfaatkan hal ini. Cina misalnya di Asia Pasifik ya, lalu kemudian ada Rusia di kawasan Eropa. Kita melihat bahwa kedua negara ini sebenarnya di satu sisi mereka mendukung Iran secara diam-diam, baik itu secara melalui politik ya di tataran multilateral maupun melalui intelijen. Tetapi mereka juga memanfaatkan momentum perhatian Amerika Serikat yang tersedot ke Timur Tengah untuk bisa membangun kekuatannya dalam vakum of power yang ditimbulkan oleh absennya Amerika Serikat di kawasan. Pertama itu, jadi kita melihat bahwa adanya pergeseran kekuatan yang cukup signifikan diakibatkan dari perang ini. Dan kemudian di Timur Tengah sendiri saya kira sekarang perangnya sudah bergeser, Mbak. Dari yang tadinya ini diskusi pergeseran rezim, kita melihat sebagai siapa yang bisa mengontrol kawasan Timur Tengah. Berarti kan kita membicarakan mengenai siapa yang pada akhirnya bisa emerge atau muncul sebagai great power baru. Karena kemarin kita bicara bahwa oh ya great powernya ada beberapa, Israel, lalu kemudian Arab Saudi dan Iran. Kalau misalnya sampai Iran memenangkan perang ini secara strategik, maka dia akan menguasai Selat Hormuz sesuai dengan apa yang kemudian sudah ditandatangan dan diinginkan Iran di dalam MOU kemarin, dan dia akan mengontrol sekitar 20% dari total perdagangan minyak dunia. Tapi mungkin Kak Iran akan menang secara strategis? Mungkin sekali, karena kalau kita lihat sebenarnya secara strategi sekarang Amerika Serikat sebenarnya tidak memiliki keunggulan tertentu, karena apa yang kemudian diinginkan Iran, pertama dia membuka pintu-pintu dari negosiasi mengenai hal-hal yang tadinya tertutup, lalu karena ada perang ini dia mendapatkan keuntungan apa saja, misalnya terkait dana foreign fund Iran di luar negeri, lalu kemudian kita bicara tentang misalnya masalah ganti rugi. Ini tidak hanya masalah perang, ganti rugi perang, tetapi ganti rugi ketika pertama kali embargonya ini dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Lalu kemudian kita juga bicara mengenai penghentian perang di seluruh front Timur Tengah. Itu kan hal-hal yang sebenarnya sebelumnya belum pernah ya bisa dinegosiasikan Iran melalui forum lain gitu. Pertama itu, Mbak. Lalu yang kedua, selain mengenai masalah struktur dunia internasional, kita juga bicara tentang bagaimana sekarang ini ada beberapa tahapan mengenai masalah ekonomi. Tadi betul yang disebutkan oleh Pak Tabrani itu adalah tahapan pertama, ketika semua harga itu naik, ya. Tapi kemudian kita lupa kalau misalnya seandainya perang ini terus-menerus berlanjut, tahapan selanjutnya setelah kenaikan harga ini adalah kelangkaan. Ini yang nanti akan berpengaruh terhadap tidak hanya kemudian stabilitas politik, tetapi juga kemudian keamanan domestik di negara-negara yang ada di Asia, Eropa maupun di Timur Tengah. Nah, pertama kita melihat ini ada energi yang merupakan kunci dari pembicaraan kita selama ini. Tapi ada beberapa bahan-bahan lainnya yang kemudian menjadi bahan kritikal yang seringkali kemudian kita luput dari diskusi di muka umum. Pertama, kita bicara tentang pupuk. 30% dari pupuk, khususnya urea, ya, nitrogen based fertilizer, itu berasal dari Selat Hormuz. 50% lainnya dari mana? China. Setelah perang ini berlangsung, China menolak untuk kemudian bisa memberikan ekspor dari pupuknya tersebut. 30% tertahan di Hormuz, 50% tertahan di China. Kita pupuk ini masih sangat bergantung terhadap impor. Jadi bayangkan, kalau misalnya tanpa pupuk, petani-petani akan gagal panen, dampaknya apa? Kelangkaan pangan. Lalu yang kedua, kita bicara tentang helium. Helium ini merupakan byproduct dari LNG dan kemudian digunakan di dalam produksi dari semikonduktor. Kalau misalnya semikonduktor ini tidak bisa terus diproduksi, khususnya untuk negara-negara Asia Timur seperti misalnya Korea Selatan, lalu kemudian Taiwan, kalau misalnya ini berhenti diproduksi, maka kemudian teknologi bubble dan khususnya AI bubble yang sekarang sedang menjadi primadona di Amerika Serikat, ini kemungkinan besar akan pecah. Karena dalam 1 tahun, kemungkinan besar mereka membutuhkan sekitar 10.000 gigawatt untuk bisa menopang hal tersebut. Jadi menarik banyak hal yang kemudian bisa berdampak. Jadi tidak hanya ekonomi, tapi dari segala keamanan juga berpengaruh begitu ya. Oke, tadi menarik soal strategi yang kemungkinan bahwa Iran, kalau kita melihat perbandingan antara kekuatan dengan Iran begitu ya, tapi Mbak Isa bilang Iran mungkin saja akan menang melawan Amerika dari sisi strateginya. Benar nggak Pak Tabrani melihat itu? Dan di samping itu juga ada fiksi-fiksi yang berbeda pendapat gitu ya? Ya, dalam strategi militer itu ada rumusan gini, ketika satu bahan kimia dicampur dengan bahan kimia lain itu hasilnya cenderung di luar prediksi yang mencampur tadi gitu. Amerika mungkin mula-mula itu melihat perang dengan Iran ini dengan mudah akan dimenangkan. Seperti Trump menjanjikan itu paling ya 15 hari lah gitu. Ternyata sampai sekarang sudah berapa bulan kan? Sudah 4 bulan perang tidak bisa dimenangkan gitu. Kemudian
ada juga dari Iran gitu. Dari Iran itu dia menginginkan kan peta politik Timur Tengah itu ditulis oleh negara yang menang perang pasca Perang Dunia Kedua. Karena itu ada berbagai kerajaan di situ, ya kan? Lalu pada tahun 1990 Saddam Hussein menolak peta itu gitu. Maka dia masuk ke Kuwait karena melihat Kuwait itu bagian dari provinsi Basrah gitu. Ini tahun 60 masih provinsi kami ini gitu. Ternyata sekarang menjadi negara sendiri, diambil gitu. Ternyata ditolak oleh Amerika dan sekutunya gitu. Nah, Iran sekarang sama pikiran seperti itu. Ini negara-negara Arab ini, raja-raja ini nggak berhak nih jadi penguasa di sini. Kami dong yang berhak gitu. Karena itu tujuan sebenarnya sebelum dia berhadapan dengan Israel, dia akan membereskan kerajaan-kerajaan yang ada di Khalij itu, di Teluk gitu. Itu dulu gitu. Jadi pertarungannya itu akan masih panjang. Nah, sekarang problemnya mungkin nggak Iran memenangkan. Iya. Chance-nya untuk Iran menjadi penguasa Timur Tengah tadi kata Mbak Aisyah. Dari sisi sekarang ini belanja militer gitu. Itu kan belanja militer Iran itu hanya antara 18 sampai 20 miliar US dollar. Sementara Amerika tahun 2026 ini disetujui oleh Senat Amerika itu kan belanja militer Amerika itu 1,5 triliun US dollar. Jadi jauh sekali gitu. Kalau dilihat dari sisi anggaran begitu ya sulit Iran akan memenangkan. Tapi kan ada juga ya pertarungan itu menang tanpa bertempur kan juga. Ada orang kalah tanpa bertempur. Misalnya Napoleon masuk ke Rusia gitu. Napoleon masuk ke Rusia kan kalah, ya kan? Sehingga akhirnya Prancis saat itu bahkan Napoleon sendiri sampai tertangkap dibuang ke Pulau Elba gitu. Jadi dia nggak berperang masuk Rusia itu kalah, padahal pasukannya yang dibawa saat itu lebih dari 800.000 pasukan. Jumlah yang sangat besar di saat itu gitu. Sekarang pun kalau 400.000 juga besar gitu. Jadi kita lihat perkembangannya masih terus terjadi, ya saling jual beli serangan masih terus terjadi nih. Walaupun secara real sekarang ini angkatan udara Iran ya tidak mampu mengantisipasi serangan dari pesawat tempur Amerika. Begitu juga angkatan lautnya boleh dibilang sudah lumpuh, mungkin separuh kekuatannya sudah habis ya. Karena itu dia nggak bisa mempertahankan kalau Amerika menggunakan 2 jalur itu. Baik, oke. Kalau kita lihat tadi bahwa Mbak Aisyah bilang mungkin saja Iran akan menang dengan dari sisi strategi, tapi Pak Tabari juga melihat bahwa Iran akan sedikit susah begitu ya untuk memenangkan Amerika. Tapi yang pasti dampak ini akan sungguh terasa begitu, tidak hanya ke menang atau kalah Iran, dampak perang ini juga akan berdampak gitu ya buat global nanti. Terima kasih Mbak Aisyah, pengamat Timur Tengah Tabrani Syabirin, dan juga peneliti geopolitik Aisyah Kusuma Somati telah bergabung di The Prime Show. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak Ibu, terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Sebelumnya, Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris dalam merespons pernyataan atau pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di The Prime Show malam hari ini. Saya Fazilah Khairunisa pamit. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Nah, kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Forum Pemret menyesalkan sikap dan cara pengacara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah pada 17 Juli lalu.
Dalam keterangan tertulisnya, Ketua Forum Pemret Retno Pinasti menyatakan pilihan kata dan cara Hotman Paris Hutapea dalam merespon pertanyaan wartawan tidak profesional dan merendahkan profesi wartawan yang sedang bekerja. Retno mengingatkan bertanya merupakan cara wartawan mengonfirmasi dan menggali keterangan narasumber. Hal itu sebagai bagian proses kerja jurnalistik dan disiplin verifikasi yang profesional dan dilindungi undang-undang. Sementara pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Kuasa hukum Febri Adriansa ini menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya kepada seorang jurnalis saat konferensi pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansa. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan, yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gue nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu. Jangan tanyain. Udah deh, shut up. Nggak. Saya nggak tahu. Hotman menegaskan tindakannya tidak dapat dibenarkan. Hotman juga kembali meminta maaf atas ucapannya kepada wartawan yang bersangkutan dan organisasi wartawan atas insiden yang terjadi saat konferensi pers tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Permalukan, ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut.